Perkenalkan, nama saya Deivarves van der Ling, NIM 24602108. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas hukum Islam. Yang pertama adalah syarat perkawinan. A. Menurut hukum Islam, calon suami dan istri beragama Islam, adanya kerelaan kedua belah pihak, adanya wali nikah bagi mempelai perempuan, dihadiri oleh dua saksi laki-laki yang adil. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. B. Menurut hukum positif UU nomor 1 tahun 1974, usia minimal 19 tahun untuk pria, 16 tahun untuk wanita. Dalam UU perkawinan setelah perubahan melalui UU nomor 16 tahun 2019 menjadi sama-sama minimal 19 tahun. Persetujuan kedua calon mempelai, izin orang tua bila belum mencapai umur 21 tahun. Tidak sedang terikat perkawinan lain kecuali dengan izin pengadilan untuk poligami. Selanjutnya, rukun perkawinan. Rukun perkawinan terbagi 5 contoh. Contoh pertama, calon suami, 2 calon istri, 3 wali nikah, 4 2 orang saksi, 5 ijab dan kabul, pernyataan pernikahan antara wali dan suami. Selanjutnya ada larangan perkawinan. Step A. Larangan menurut hukum Islam. 1. Hubungan mahram, ayah, ibu, anak, saudara kandung, dan lain-lain. 2. Perkawinan beda agama dalam Islam tidak sah. 3. Perempuan dalam masa indah, masa tunggu setelah cerai atau ditinggalkan mati. 4. Perempuan masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. B. Larangan menurut hukum positif. Disebut dalam pasal 8 UU nomor 1 tahun 1974. Hubungan darah, semendak dan susunan, poligami tanpa izin pengadilan, pernikahan dalam usia di bawah ketentuan hukum, pernikahan yang melanggar hukum pidana, misalnya karena paksaan atau penipuan. Step berikutnya adalah pencatatan perkawinan. A. Menurut hukum Islam tidak secara efektif disyaratkan dalam fikih klasik, tetapi penting untuk menjaga hak-hak hukum pasangan dan anak-anak serta mencegah sengketa di kemudian hari. B. Menurut hukum positif KUA, Kantor Urusan Agama. Untuk Muslim, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Muslim. Dasar Hukum Pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, implikasi hukum terbagi menjadi 3 step. A. Jika tidak memenuhi syarat, rukun tidak sah menurut hukum agama, menyebabkan zina jika tidak hidup bersama. Tidak sah di mata hukum negara jika tidak dicatatkan, tidak diakui sebagai pasangan suami istri secara hukum. Berikut B. Jika tidak dicatat, tidak memiliki kekuasaan hukum di hadapan negara, menyulitkan hak-hak hukum, waris, nafkah, akte kelahiran anak, pembagian harta, gugatan cerai. Anak bisa dianggap di luar nikah secara administratif, meski bisa disahkan dengan penetapan pengadilan berdasarkan putusan MK nomor 46 PUUU 2010. C.
Jika melanggar larangan, perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan, menimbulkan konsekuensi pidana dalam kasus penipuan pernikahan paksa atau perkawinan anak.